Hai guys, jumpa lagi dengan saya Sadrak. Kali ini kita bicara tentang sosial media dulu. Bagaimana dampak sosial media, internet, era digital ini dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana saya memanfaatkan sosial media yang saat ini begitu ramenya, ya. Banyak informasi yang bisa kita dapatkan di sosial media. Mau baik, mau buruk, semuanya kita bisa dapatkan di sosial media, ya. Setiap detik kita mendapatkan informasi-informasi baru, ya, apapun itu, seluruh dunia kita bisa dapatkan. Nah, sekarang apa yang saya lakukan di sosial media. Jadi gini, bagi saya internet, sosial media itu kayak pedang bermata dua, ya. Jadi di satu sisi kita bisa pakai untuk browsing, lihat informasi-informasi yang tidak ada faedahnya atau lebih ke ya udahlah cuma hiburan-hiburan saja. Di satu sisi kita bisa belajar banyak hal-hal positif, bisa bertumbuh berkembang, kita bisa sukses belajar tips-tips tertentu. Apapun itu kita bisa cari di sosial media. Jadi ada dua sisi. Anda lebih cenderung menghabiskan waktu Anda di sisi mana? Tapi gini loh ya, jangan salah dulu, jangan salah dulu. Yang satu sisi yang hanya sekedar kita nonton untuk hiburan, habisin waktu kita sehingga kita tidak produktif, bukan berarti hiburan itu tak ada gunanya, enggak, ya. Hiburan itu ada manfaatnya, jelas banyak manfaatnya hiburan. Apalagi kalau Anda udah kerja gila-gilaan, nah kan nggak mungkin kan hidup kita itu hanya kerja 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 melulu. Kita udah kerja, tujuannya ujung-ujungnya mau dapat duit, ya kan? Kalau kita udah dapat duit mau ngapain? Ya duit ini kita pakai untuk menghibur diri, menghibur keluarga kita, biar kita happy-happy, itu namanya menikmati hidup. Ujung-ujungnya kan kita mau bahagia, mau menikmati hidup. Nah, sosial media memberikan banyak hal yang menghibur kita, mau itu berupa jokes, mau itu berupa prank, mau itu berupa joget, apapun itu banyak. Nah, sekarang yang paling penting adalah kita menghabiskan waktu kita terlalu banyak di mana? Gitu. Di hal-hal yang sekedar hiburan saja atau di hal-hal yang berhubungan dengan meningkatkan diri Anda menjadi lebih baik. Kalau Anda udah sukses, Anda udah mencapai apapun yang Anda inginkan, Anda buka sosial media hanya sekedar untuk having fun, that's okay, ya. Anda akan happy kan? Karena Anda itulah ujung-ujungnya yang kita cari. Tapi kalau misalkan kita itu masih banyak hutang, kita itu masih negatif, pergaulan kita masih nggak baik, pekerjaan kita juga nggak oke, tabungan nggak ada, ya kita masih jadi beban orang tua, hutang macam-macam, dan kita menghabiskan waktu kita sebanyak-banyaknya untuk hiburan saja, buka TikTok, lihat orang joget-joget saja, dan Anda membuang terlalu banyak waktu untuk sana, itu yang salah, itu dia loh, ya. Nah jadi bagaimana Anda memanfaatkan sosial media itu akan mempengaruhi masa depan Anda akan menjadi apa. Saya pernah baca buku kan di sana itu penulisnya bilang kita ini 5 tahun ke depan jadi siapa bergantung kita bergaul dengan siapa sekarang, ya. Hiburan ataupun video yang kita tonton, audio yang kita tonton itu apa, itulah yang akan mempengaruhi kita ke depannya jadi apa, gitu dia. Makanya bijak-bijaklah kita menggunakan sosial media, be smart intinya, ya. Saya gunakan sosial media bisa dibilang 60-70% itu adalah untuk edukasi, ya. Nonton nggak hiburan-hiburan? Nonton. Saya nonton stand up, ya stand up komedi. Saya nonton yang ya just for fun lah ya. Misalkan ada video YouTube dari selebritis yang lucu-lucuan. Saya nonton itu. Tapi itu hanya paling 30% sampai 40% aja waktu saya di sosial media untuk itu. Untuk just refreshing. Tapi 60-70% saya gunakan untuk apa? Untuk upgrade diri, untuk belajar. Belajar dari mana? Apapun yang saya suka.
Dari segala bidang, bukan karena saya MLM, ya udah saya cari yang berhubungan dengan MLM. Ngomong-ngomong sosial media yang berhubungan dengan MLM itu memang nggak banyak kan di YouTube itu dia. Nah jadi belajar dari mana? Mindset orang-orang yang sukses. Karena mindset orang sukses, mereka mau di bidang apapun itu paralel bisa kita pakai di bidang manapun juga. Ya, saya belajar dari konten-kontennya Bong Chandra, ya dari Helmi Yahya, interviewnya, podcastnya, dan terlebih lagi dari podcastnya Om Deddy Corbuzier. Saya belajar banyak dari sana, dapat banyak update-update informasi positif. Kemudian juga dari banyak ya, bahkan yang dari tua, yang dari muda, saya belajar banyak. Jadi gini teman-teman, saya contoh. Kalau saya lagi nyetir, saya nggak mau habisin waktu saya nyetir itu cuma bengong. Dengar lagu saya pikir sayang banget ya kalau misalkan hanya sekedar dengar lagu. Ada sometimes saya eh, udah full belajarnya, ya udah saya putarin musik favorit saya sambil nyanyi gitu loh. Tapi kebanyakan saya putarin YouTube, bukan nonton YouTube waktu nyetir, tapi dengar audionya karena podcast kan. Nah, jadi dengerin di sana. Jadi saya nggak mau sia-siakan waktu saya 30 menit perjalanan dari rumah sampai ke kota, ya. Itu habis hanya sekedar nyetir. Jadi waktu itu saya bisa pakai untuk upgrade diri saya. Belajar dari manapun juga. Saya sudah subscribe orang-orang yang menurut saya itu punya dampak positif buat saya untuk upgrade mindset saya. Nah, itu yang saya lakukan, ya. Kalau misalkan saya hobi melukis kan, menggambar. Jadi malam hari biasanya saya gunakan waktu paling sekitar 1 jam ya. Itu pun dipecah-pecah waktunya ya. Kadang 15 menit istirahat, gambar, istirahat. Jadi total 1 jam lah gitu ya. Nah, itu juga saya nggak mau hanya sekedar menggambar. Karena kalau saya ya, karena memang dari dulu memang udah punya bakat gambar. Gambar itu udah nggak pakai otak. Ya, tangannya aja udah jalan gitu loh ya. Jadi otak ini kalau dibiarkan kosong itu sayang banget. Jadi apa yang saya lakukan? Mutarin YouTube, ya, dengerin podcast, apapun itu. Untuk apa? Untuk belajar lagi. Ya, jadi sosial media saya gunakan sebanyak-banyaknya untuk belajar, untuk upgrade diri. Ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman sekalian? Bukan berarti konten-konten hiburan itu tidak penting, ya. Tapi kalau Anda terlalu banyak menghabiskan waktu Anda untuk hanya sekedar melihat konten-konten hiburan, sayang banget waktu Anda. Ya, waktu Anda itu terlalu berharga untuk dibuang sia-sia begitu saja. Belajar, Anda masih lihat ya bahwa Anda udah puas belum dengan hidup Anda? Ya, kalau Anda masih merasa, iya ya saya masih seperti ini, hidup saya nggak maju-maju, ya saatnya Anda belajar gitu loh. Ya, belajar dari orang-orang yang udah sukses. Anda mau jadi siapa? Nah, Anda belajar dari itu. Jangan sampai Anda punya mindset bahwa aduh saya nggak bisa lah, saya ini ya memang udah seperti itu, ditakdirkan memang hidup saya seperti ini. Ya, orang keluarga saya silsilahnya nggak ada yang sukses kok, hidupnya gitu-gitu aja, masa saya bisa sukses? Nah, ini masuk ke bagian yang namanya fixed mindset dan grow mindset. Anda pernah dengar nggak istilah fixed mindset dan grow mindset? Ini dipopulerkan di buku yang berjudul Mindset ya, ditulis oleh Carol Dweck. Jadi intinya gini, orang yang grow mindset adalah orang-orang yang memiliki pola pikir terus bertumbuh. Orang yang siap untuk belajar, orang yang sadar bahwa dia bisa sukses di bidang apapun yang dia mau walaupun saat ini dia nggak ngerti bidang tersebut. Ngerti ya? Ya, walaupun dia nggak ngerti, walaupun dia belum menguasainya, tapi dia sadar penuh bahwa dia bisa sukses. Makanya belajar di era digital ini ya kita punya kesempatan dan untuk belajar dimanapun juga yang saya bilang itu. Makanya saya sendiri teman-teman, saya ini kan introvert. Saya nggak punya banyak teman, pemilih banget saya, kemudian nggak pintar bicara. Dan saya sadar kalau saya begini-begini saja saya nggak bisa sukses. Dan saya juga sadar bahwa saya bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, itulah yang namanya grow mindset. Belajar hal baru bisa. Nah, itulah orang yang grow mindset. Ya.
menghargai proses, tidak takut sama kegagalan. Karena bagi mereka kegagalan itu adalah part of proses belajar. Ya. Dan sangat menghargai proses. Proses itu nggak mengenakan. Ya pasti dong, Anda yang dari nggak bisa jadi bisa, itu kan butuh belajar ya. Dan itu saya tahu susah payah. Tapi orang yang punya mindset bertumbuh, grow mindset, mereka nggak merasa itu jadi beban. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia bisa menjadi apapun yang dia mau asalkan dia mau belajar dan bekerja. Itulah orang yang punya pola pikir grow mindset. Nah, di satu sisi ada yang namanya fixed mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang udah stuck. Ya, yang udah nggak bisa bertumbuh. Orang yang punya fixed mindset adalah orang-orang yang merasa bahwa dia ini sudah ditakdirkan seperti sekarang. Kalau saya itu pegawai, ya udah pegawai, nggak mungkin bisa jadi pengusaha. Aduh, sadar diri, mau belajar hal baru, nggak usah habis waktu. Kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi apapun. Terimalah nasib. Itulah fixed mindset. Ya, yang tidak bisa menghadapi kegagalan, karena bagi mereka itu kegagalan itu adalah suatu momok, harus dihindari. Ya, kemudian orang yang fixed mindset juga merasa bahwa bakat itu punya pengaruh sangat penting, sangat besar dalam hidup. Jadi kalau misalkan lu nggak bisa melukis, lu nggak bisa gambar, jangan sok-sokan belajar gambar walaupun lu punya keinginan, gue kepingin deh seperti itu. Ya, Anda nggak akan belajar, percuma. Itu orang yang punya fixed mindset. Ya, di bisnis MLM contohnya ya. Orang yang punya fixed mindset seperti apa? Saya nggak pintar bicara, jangan paksa saya untuk belajar bicara. Saya nggak bisa seperti upline, nggak bisa seperti si crossline itu yang wah hebat banget. Nah, jadi selalu melihat kelemahan dia itu sebagai batu sandungan. Ya, saya nggak punya banyak teman. Kalau jalankan bisnis MLM kayaknya nggak cocok lah. Udahlah saya pakai produk aja lah. Aduh saya nggak bisa seperti kamu, bicaranya itu sangat memukau. Kalau saya fix mindset, saya nggak bisa bicara seperti sekarang ke Anda. Anda percaya nggak kalau saya dulu itu ya punya pemikiran introvert, nggak punya banyak teman, nggak pintar bicara. Tapi bersyukur ya saya punya mentor dan saya teachable dengan mentor saya. Mentor saya ngomong apapun juga oke, yes, walaupun belum bisa, yes, nggak apa-apa, belajar, susah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, itulah yang namanya mental atau pola pikir bertumbuh. Fixed mindset susah membuat Anda sukses. Dan memang nggak mungkin bisa membuat Anda sukses. Karena Anda nggak mau keluar dari zona nyaman. Karena Anda udah merasa bahwa Anda ditakdirkan ya gitu aja. Ya, aduh saya ibu rumah tangga, tim saya tuh banyak ibu rumah tangga, gak usah lah disuruh ngajarin belajar sistem, ibu rumah tangga disuruh baca buku, disuruh dengar audio, gak mungkin bisa. Itu fixed mindset, membatasi diri sendiri. Emang ada apa dengan ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga hebat loh. Ya, jangan mengkerdilkan pola pikir, jangan mengunderestimate diri sendiri. Wah status saya ibu rumah tangga, saya nggak mungkin lah bisa bicara hebat. Saya nggak mungkin deh nanti suatu saat bicara di atas panggung menginspirasi orang. Saya kan ibu rumah tangga, apalah seorang ibu rumah tangga. That's totally wrong my friend. Ya, totally wrong. Anda siapapun juga, mau backgroundnya apapun juga, Anda nggak lulus SD, SMP, SMA, Anda punya kans sukses di bidang apapun juga yang Anda mau. Asalkan Anda punya grow mindset. Anda mau belajar. Ya, saya kasih tahu teman-teman sekalian. Ya, jangan batasi pikiran Anda bahwa ini banyak terjadi teman-teman di bisnis MLM. Ya, selalu menggunakan kelemahan dia. Padahal sebenarnya itu bukan kelemahan. Ibu rumah tangga apakah kelemahan? Saya rasa enggak. Enggak sama sekali. Saya punya banyak tim dulu ya. Saya punya tim banyak sekali ibu rumah tangga yang jago bicara. Saya dulu punya banyak tim yang petani yang gak pernah baca buku leadership. Akhirnya belajar baca buku leadership dan bisa bicara di depan banyak orang. Semua orang punya kesempatan untuk bertumbuh dan jangan batasi. Dan yang membatasi adalah pikiran Anda. So, Anda grow mindset atau punya fixed mindset. Hati-hati teman-teman.
Ya, siapapun juga, ya ingat kata-kata saya, siapapun juga Anda bisa sukses, bisa belajar lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Makanya di buku Mindset ya, Carol Dweck itu kasih tahu bahwa orang yang punya grow mindset lah, adalah orang-orang yang mencapai banyak hal dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka rendah hati, egonya itu rendah, sehingga mereka terus belajar dari orang-orang. Nggak takut sama kritikan, menerima masukan. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia butuh untuk belajar. Bahwa ada orang-orang hebat di luar sana dan saya bisa belajar dari mereka. Teman-teman, saya belajar dari siapapun juga. Sampai sekarang pun teman-teman, saya masih tidak berhenti untuk belajar. Karena saya nggak hebat di banyak bidang. Saya mungkin oke punya pengalaman 18 tahun lebih di bisnis network marketing, MLM. Tapi di bidang lain, di bidang finance, saya masih kecil banget. Nah, kalau saya mau melek finansial, misalkan saya kepingin belajar nih tentang saham, mau belajar tentang kripto, mau belajar tentang apapun itu, saya harus belajar dari orang-orang yang memang udah expert. Nggak peduli mereka usianya di bawah saya atau di atas saya, ya atau sama. Karena ingat ya teman-teman, kalau kita punya mentor kita tuh lebih muda, kita bisa belajar nggak dari mereka? Jauh lebih muda, bisa. Kita bisa belajar dari anak-anak muda karena semangat mereka yang luar biasa. Keberanian mereka untuk mengambil resiko. Nah, kita bisa belajar dari anak muda. Nah, orang-orang yang sudah berpengalaman ya di sebuah bidang udah lama, udah umur di atas 30 tahun, 40 tahun, kita belajar dari apa? Dari mereka apa? Belajar dari kebijaksanaan mereka, belajar dari bagaimana mereka lebih punya kepemimpinan, lebih stabil emosinya. Nah, kalau anak muda umur 20 tahun tapi sukses, biasanya ya kan pasti masih labil ya. Emosinya itu masih membara gitu dia. Karena masih kadang mengambil keputusan-keputusan yang keliru. Ya, benar kan? Nah, tapi kalau misalkan dari keputusan yang keliru mereka ambil, mereka sukses, mereka gagal, sukses, gagal, sukses sampai satu titik ya. Nah, mereka jadi lebih bijaksana, lebih ngerti cara memanage segala hal ya, memanage emosi mereka dan lain sebagainya. Nah, kita belajar dari orang-orang yang udah punya pengalaman belasan tahun di sebuah bidang dari kebijaksanaan mereka. Sewaktu mereka mengambil keputusan, sewaktu mereka memimpin organisasi dan sebagainya. Jadi kita bisa belajar dari siapapun juga, tidak terlepas usia mereka berapa ya. Gender mereka apa. Yang penting ya informasi, video-video, konten-konten yang kita lihat itu punya dampak positif buat kita, membuat kita itu menjadi lebih produktif, ya, menjadi orang yang lebih baik dan ujung-ujungnya apa? Kita sukses, ya, bisa menerapkan apa yang sudah kita kita pelajari dan akhirnya ujung-ujungnya kita sukses. Makanya teman-teman sekalian, kalau Anda mau sukses, pastikan segala sesuatu berawal dari mindset dulu, ya. Anda harus punya grow mindset, jangan fix mindset, teman-teman, ya. Dengan Anda punya grow mindset, ini adalah awal dari Anda untuk mencapai impian-impian Anda, apapun itu, Anda pasti bisa. Oke, nah ini aja yang senang saya bagikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan Anda share ke teman-teman Anda. Oke, kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya nggak tahu kapan, tapi intinya adalah next time saya akan bagikan lagi beberapa hal yang saya tertarik untuk bahas ke Anda semuanya. Oke, bye everybody.